Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, masih menggunakan hukum 2 Newton. Di sini ada sebuah katrol. Nah, katrol tersebut dua ujung talinya dikaitkan beban, di mana bebannya masing-masing M1-nya 2 kilo, M2-nya 3 kilo. Jadi otomatis pasti akan bergerak mengikuti yang lebih berat ya. Jadi yang M1-nya ketarik ke atas, sementara M2-nya turun. Nah, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian masa katrolnya diabaikan. Sebentar, oke. Diabaikan, yang ditanya adalah besarnya percepatan dan tegangan tali. Jadi di sini karena kan pakai tali ya, otomatis ada gaya tegang talinya. Yang pertama kita uraikan gaya-gaya yang bekerja dulu. Ini saya sudah tulis pakai yang warna merah. Ada gaya berat yang selalu arahnya ke bawah ya. Ada gaya berat oleh M1 jadi W1, ada gaya berat oleh M2 jadi W2. Kemudian gaya tegang talinya berlawanan dengan gaya beratnya, jadi ini ke atas, ini juga ke atas ya. Kemudian kita seperti yang tadi diuraikan di awal, maka sistem ini bergerak ke M2. Jadi M1-nya dia akan naik, sementara yang M2-nya dia akan turun, seperti itu. Cara mengerjakannya kita tinjau satu-satu. Untuk benda yang pertama dulu, tinjau massa benda yang pertama atau tinjau benda yang pertama dulu. Kita gunakan hukum Newton 2, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Karena di sini ada dua gaya ya, ada W dan juga ada T. Seperti biasa, yang searah dengan gerak benda akan menjadi positif, yang berlawanan akan menjadi negatif. Karena gerak benda M1 ini ke atas, maka yang positif adalah T-nya, W-nya negatif, sehingga ditulisnya di sini T1 dikurangi W1 sama dengan M1 kalikan dengan A. Percepatannya sistem sama ya, karena ini dalam satu tali, jadi gak mungkin yang ini percepatannya yang di sini dengan percepatan yang di sini itu berbeda, karena ini masih satu sistem. Kemudian kita cari, kalau kita mau menentukan T1-nya, W-nya pindah nih. Jadi T1 itu adalah M1 kali A ditambah W, di mana W ini adalah M kali G. Jadi W itu adalah M kali G. Sehingga M1-nya 2 kalikan A, 2 kali A jadi 2A. Kemudian W-nya M kali G-nya 2 kali 10 jadi 20. Sehingga T1-nya akan menjadi 2A ditambah 20. Kita tulis ini persamaan yang pertama. Sudah, dibiarkan dulu, kita tinjau ke yang kedua. Nah, di sini benda 2, berarti benda 2 ini gerakannya ke bawah, sehingga yang menjadi positif itu adalah gaya beratnya W2. W2 dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. Nah, karena kita mau mencari T2-nya, T2-nya yang saya pindah ini ke sini biar jadi positif. Sebenarnya boleh nggak Mbak apakah harus jadi positif? Nggak apa-apa kalau mau kamu jadikan negatif di sini, nanti jangan lupa di akhir kalikan negatif semua ya. Ini biar tidak keliru, jadi yang ini aja saya pindah, M2 sama A-nya saya pindah ke sini. Mbak, saya maunya W2-nya ingin pindah, boleh, sama saja ya cara perhitungannya. Yang penting diperhatikan pindah ruasnya dan tandanya. Maka hasilnya akan sama. Kita lanjutkan, berarti cara menghitung T2 itu adalah M2 kali G didapat dari W-nya ini dikurangi M2 kali A. M2-nya itu adalah 3, G-nya adalah 10. 3 kali 10 berarti 30. Kemudian M2-nya ini 3 lagi, 3 kali A jadi 3A. Sehingga untuk persamaan tegangan tali pada benda yang kedua adalah 30 dikurangi 3A. Ini adalah persamaan yang kedua. Karena tadi dalam satu sistem, maka gaya tegang tali yang pertama akan sama dengan gaya tegang tali yang kedua. Begitupun juga dengan percepatannya. Percepatannya akan juga sama. Sehingga
T1 sama dengan T2, maka kita bisa tulis T1-nya kan 2A ditambah 20. Akan sama dengan persamaan yang keduanya, 30 dikurangi 3A. Kita kumpulkan yang sejenis, 2A ditambah 3A sama dengan 30, 20-nya pindah dikurangi 20. 2A tambah 3A 5A sama dengan 30 dikurangi 20 jadi dapat 10, maka A-nya adalah 10 dibagi 5 jadi 2 meter per sekon kuadrat. Kalau sudah ketemu percepatan, kita bisa hitung gaya tegang talinya ini. Jadi bisa menggunakan persamaan yang pertama, bisa menggunakan persamaan yang kedua, bebas. Saya gunakan yang di sini persamaan yang pertama. 2A ditambah 20. Jadi 2, A-nya kita dapat 2, berarti 2 kali 2, 4. Ditambah 20 jadi 24 Newton. Coba kita cek kalau menggunakan persamaan yang kedua, apakah juga sama. Untuk T-nya yang kedua, berarti T sama dengan 30 dikurangi 3A. Berarti 30 dikurangi 3 kalikan A-nya adalah 2. Jadi 30 dikurangi 6. Maka dapatnya 24 Newton. Jadi sama ya. Mau pakai persamaan yang pertama ataupun yang kedua sama saja. Terima kasih.